Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Maisyaro, yang kedua Roima Yuslina Tamba, yang ketiga Lestari Octavia Sinamo, dan bersama saya Nadriana. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan analisis regresi dan kolerasi linear. Analisis regresi dan kolerasi yaitu variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel terikat atau dependent variable dan biasanya dipeluk pada sumbu Y. Kemudian variabel bebas yaitu independent variable adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat dan biasanya dipeluk pada sumbu X. Analisis kolerasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel. Kemudian kita akan membahas relasi yang logis. Yang pertama, untuk pengambilan keputusan yang tepat, maka harus berdasarkan pada data yang diketahui, dihubungkan dengan hal-hal di masa mendatang. Yang kedua, pada semua kejadian, baik kejadian ekonomi maupun lainnya, pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut atau merosotnya hasil penjualan tekstil mungkin disebabkan karena kalah bersaing dengan tekstil impor. Merosotnya produksi padi mungkin karena pupuknya yang berkurang dan lain sebagainya. Yang ketiga, beberapa kemungkinan bentuk relasi meliputi hubungan sebab akibat, hubungan akibat penyebab yang sama, dan hubungan semu. Untuk diagram pencar, menggambarkan titik-titik plot dari data yang diperoleh berguna untuk pertama, membantu melihat apakah ada relasi yang berguna antara variabel. Yang kedua, membantu menentukan jenis persamaan yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Kemudian, persamaan regresi linear sederhana akan ditentukan persamaan yang menghubungkan dua variabel yang dapat dinyatakan sebagai persamaan pangkat 1 atau persamaan linear dirumuskan dengan Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y dinilai estimasi variabel terikat, A titik potong garis regresi pada sumbu Y atau nilai estimasi Y bila X sama dengan O 0, B gradien garis regresi atau perub nilai estimasi Y persatuan perubahan nilai X. Kemudian X artinya nilai variabel bebas. Sifat-sifat garis regresi linear yaitu deviasi positif dan titik-titik yang tersebar di atas garis regresi sama dengan jumlah simpangan negatif dari titik-titik yang tersebar di bawah garis regresi. Y dikurang Y sama dengan 0. Kuadrat dari simpangan-simpangan mencapai nilai minimum, Y dikurang Y kuadrat minimum. Dengan menggunakan kedua sifat di atas dan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip kalkulus diferensial untuk menentukan nilai ekstrim sebuah fungsi, maka dapat diturunkan hubungan-hubungan untuk mendapatkan nilai-nilai konstan A dan B pada persamaan regresinya. Baiklah, untuk contohnya, dari suatu praktikum fisika dasar diperoleh data yang menghubungkan variabel bebas X dan variabel terikat Y, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Kemudian, jika berdasarkan kajian teoritis dan sifat dari fenomena yang menghubungkan X dan Y dapat diasumsikan terdapat suatu bentuk hubungan yang linear. Pada tabel ini terdapat persamaan garis regresinya. Pada uji ke-1, X-nya 6 dan Y 30. Untuk uji kedua, 9 dan X-nya dan Y-nya 49. Untuk uji ketiga, X-nya 3 dan Y-nya 18 dan seterusnya. Pada standar error estimasi, ukuran yang mengindikasikan derajat variasi sebaran data di sekitar garis regresi menunjukkan seberapa besar derajat keterikatan perkiraan
yang diperoleh dengan menggunakan persamaan regresi tersebut, seperti SY dikali X, akar 2 dikali A dikali Y dikali B dikali XY per N kuadrat. Analisis kolerasi linier sederhana, yaitu dalam statistik, ukuran diperoleh melalui analisis kolerasi atau koefisien determinasi dan koefisien kolerasi. Untuk koefisien determinasi R kuadrat adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Kedua, nilai koefisien determinasi antara 0, R kuadrat dan 1. Nilai koefisien determinasi 1 menunjukkan hubungan sempurna, sedangkan nilai koefisien determinasi 0 menunjukkan tidak ada hubungan. R kuadrat 81 artinya 81% perubahan dari variabel Y ditunjukkan oleh variabel X. Koefisien kolerasi R mempunyai nilai yang merupakan akar dari koefisien determinasi dan mempunyai tanda dengan ketentuan sebagai berikut: R dan R kuadrat. Tanda R mengikuti tanda konstan B persamaan regresi atau R positif jika B positif dan R negatif jika B negatif. Kemudian R berkisaran antara negatif 1 sampai positif 1. Koefisien kolerasi, koefisien atau X dan Y mempunyai hubungan yang positif. Baiklah, pada gambar di layar ini menunjukkan koefisien kolerasi tidak mempunyai hubungan atau hubungan yang sangat lemah sekali. Pada gambar ini dapat kita simpulkan di antara dua gambar ini, kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linear atau paling tidak mendekati, diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien kolerasi. Nilai koefisien kolerasi ini paling sedikit min 1 dan paling besar adalah positif 1. Dan untuk kesimpulan pada gambar ini, koefisien kolerasinya mempunyai hubungan yang negatif. Jadi, jika R koefisien kolerasi, maka R dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika semakin ke kiri, kuatnya negatif, dan jika semakin ke kanan, kuatnya positif. Jika R sama dengan positif 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif. R sama dengan negatif 1, hubungan X dan Y sempurna dengan negatif. R mendekati positif 1, hubungan sangat kuat dan positif. R mendekati min 1, hubungan sangat lemah dan negatif. Baiklah, pada contoh kali ini untuk sumbu X-nya yaitu biaya promosi untuk penjualan rumah diplot pada sumbu Y. Untuk mendapatkan nilainya X kali Y, X kali X, dan Y kali Y. Kemudian untuk perintah dari soal di layar ini, membuat diagram pencar, kemudian menentukan koefisien kolerasi linear, koefisien determinasi, dan persamaan regresi. Baiklah, untuk penyelesaian pertamanya itu diagram pencar, maka langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu membuat grafik regresi linear di Microsoft Excel. Langkah pertama, masukkan data yang ada di variabel X dan variabel Y. Kemudian, pilih menu Insert dan pilih Card di menu bar. Kemudian, pilih Scatter. Maka hasil yang akan keluar adalah seperti di layar video ini, yaitu seperti bentuk grafik. Kemudian untuk penyelesaian koefisien kolerasi linear, maka dibutuhkan dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N kali dalam kurung sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Baiklah, setelah kita
menyelesaikan rumus, maka masukkan angka-angka yang sudah sesuai dengan rumus tersebut. Maka terdapatlah hasilnya 0,97688. Untuk mencari koefisien determinasinya, maka diperlukan rumus R2 yaitu R kali R. Masukkan tadi nilai koefisien kolerasi linier yaitu 0,97688 dikali 0,97688, maka terdapatlah nilai koefisien determinasinya yaitu 0,95429. Baiklah, untuk persamaan regresinya, maka rumusnya B sama dengan N dalam kurung sigma XY tutup kurung dikurang sigma X dan dikali sigma Y per N dalam kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurang sigma X tutup kurung pangkat 2. Kemudian setelah itu masukkan angka-angka yang sudah sesuai dengan rumus tersebut. Kemudian dapatlah nilainya yaitu 0,74033. Setelah mendapatkan nilai dari persamaan regresi, kemudian kita harus memasuki rumus yang tertera pada layar video ini, yaitu Y sama dengan sigma Y per N, yaitu 1389 per 15 sama dengan nilainya 92,6. Kemudian untuk mencari X nya, sigma X per N yaitu 1154 per 15. Kemudian dapatlah nilainya 79,93. Dan A sama dengan Y dikurang B dikali X, maka 92,6 dikurang 740.033 dikali 76,93, maka dapatlah 35,64. Kemudian Y sama dengan A ditambah B dikali X, yaitu maka nilainya 35,64 ditambah 0,74 kali X. Baiklah, kesimpulan dari contoh tersebut yaitu pertama, A. Nilai koefisien kolerasi diperoleh sebesar 0,977. Hal ini berarti adanya hubungan positif antara biaya yang dikeluarkan untuk promosi dengan rata-rata penjualan rumah. Jika dilihat dari nilai kolerasi hubungan variabel termasuk kategori tinggi. Dengan demikian, biaya promosi memiliki hubungan yang tinggi terhadap kenaikan rata-rata penjualan rumah. Jika nilai koefisien determinasi sebesar 0,95429, hal ini menunjukkan kemampuan variabel biaya promosi dalam mempengaruhi variabel rata-rata penjualan rumah sebesar 95%, sedangkan sisa besarnya 15% dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian pada B, Y sama dengan 35,64 ditambah 0,74 dikali X, maka nilai konstan A sama dengan 35,64 menunjukkan besarnya variabel rata-rata penjualan rumah yang tidak dipengaruhi oleh biaya promosi, atau dapat diartikan pada saat nilai biaya promosi sebesar 0, maka rata-rata penjualan rumah sebesar 35,64. Kemudian koefisien regresi sebesar 0,74. Berarti biaya promosi mempunyai hubungan positif atau searah dengan rata-rata penjualan karena koefisien regresi bernilai positif.
Setiap peningkatan satu satuan biaya promosi maka akan berpengaruh terhadap peningkatan rata-rata penjualan sebesar 0,74 satuan tersebut. Begitu juga sebaliknya, setiap penurunan biaya promosi sebesar 1 satuan akan berpengaruh terhadap penurunan rata-rata penjualan sebesar 0,74 satuan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.